Semangat dan selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Priyono Manalu dengan NIM 2183-20244 dan saya akan menjadi pemateri dalam presentasi hari ini tentang akuntansi manajerial. Terima kasih banyak untuk kehadiran saudara-saudari untuk menonton video ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan singkat kepada Anda. Apakah Anda pernah berpikir tentang apa itu akuntansi manajerial? Hari ini kita akan menjelajahi topik tersebut lebih dalam dan saya berharap kita bisa berbagi pemikiran dan ide-ide bersama. Jadi, mari kita mulai. Pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen dari sekian literatur yang dipelajari dari pendapat para ahli dan para pakar dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kajian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja dalam organisasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, esensi utama dalam akuntansi manajemen, yaitu ada dua, yaitu penyediaan informasi dan penggunaan informasi. Penyediaan informasi disiapkan oleh akuntan manajemen dengan cara memproses data yang dipasok berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi melalui aktivitas mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, dan menyiapkan data. Yang kedua, penggunaan informasi. Analisis dan interpretasi terhadap penyediaan informasi menggambarkan proses memaknai informasi yang telah disediakan. Aktivitas mengkomunikasikan informasi menggambarkan penyampaian informasi berupa laporan kepada manajemen informasi, berguna bagi manajer baik manajemen tingkat bawah atau supervisor sampai tingkat atas atau dirut dalam proses perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan umum. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi ini akan diolah sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan sebuah output yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi. Baik akuntansi manajemen atau keuangan merupakan fungsi akuntansi yang menyediakan informasi kepada seseorang yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menggunakan metode akuntansi yang lazim. Metode akuntansi yang lazim digunakan dalam akuntansi manajemen. Contoh, penggunaan metode depresiasi aset tetap dan metode penilaian persediaan. Keduanya digunakan baik dalam akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan. Yang ketiga, mengelola data informasi. Baik akuntansi manajemen atau keuangan menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Keduanya sama-sama menggunakan data transaksi maupun pembelian. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama itu sebagai faktor pemakaian informasi. Pada akuntansi keuangan, pemakai informasinya yaitu pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, pelanggan, pemasok maupun pemerintah. Pada akuntansi manajemen, pada pihak internal, terutama manajemen karena berkaitan dengan siklus pembuatan pengambilan keputusan. Yang kedua, dasar penyajian informasi. Akuntansi keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia. Akuntansi manajemen disusun berdasarkan tipe informasi terhadap skala besarnya cost dan benefitnya. Yang ketiga, fokus informasi. Pada akuntansi keuangan, posisi kemampuan keuangan perusahaan secara keseluruhan, di mana ujung dari akuntansi keuangan adalah laporan keuangan. Pada akuntansi manajemen, informasi keuangan dari bagian-bagian dalam perusahaan. Di dalam perusahaan tersebut ada departemen dan subdepartemen yang saling berkaitan yang terintegrasi. Yang keempat, faktor orientasi informasi. Pada akuntansi manajemen, data masa lalu berorientasi pada data yang telah terjadi di masa lalu. Pada akuntansi manajemen,
data masa lalu dan masa yang akan datang. Kombinasi histori sebuah data dikombinasikan dengan data yang akan datang, dan di situ akan terjadi sebuah proyeksi. Yang faktor kelima, tipe informasi. Pada akuntansi keuangan, informasi berupa moneter, yaitu berkaitan dengan keuangan. Pada akuntansi manajemen, informasi berupa moneter dan informasi non-moneter. Faktor yang keenam yaitu bidang pengetahuan. Pada akuntansi keuangan terkait dengan bidang pengetahuan akuntansi, sedangkan pada akuntansi manajemen terkait dengan berbagai bidang pengetahuan. Berikutnya keterkaitan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Yang pertama, sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya perusahaan yang disebut objek biaya. Yang kedua, objek biaya dapat berupa produk pelanggan, departemen yang digunakan untuk membebankan dan mengukur biaya. Yang ketiga, pembebanan biaya untuk menentukan biaya dari objek tersebut merupakan informasi yang penting yang perlu diketahui manajer. Yang keempat, manajer harus memahami biaya karena efisiensi dan manfaat yang akan datang. Kita telah menjelajahi ringkasan singkatan poin-poin utama tentang akuntansi manajerial. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda untuk menonton video ini. Terima kasih.